Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabatku, para subscriber. Dan mungkin ada yang baru bergabung, saya persilahkan Anda untuk subscribe serta tekan tombol loncengnya agar tidak tertinggalan daripada video-video selanjutnya perihal tentang pembahasan Tosan Aji, filosofi, tentang dapur, pamor, grafik, dan rancang bangun daripada keris. Jadi mulai sekarang Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke teman-teman sekalian, bongkar-bongkar koleksi. Jadi ceritanya nih saya baru bikin 2 lemari gitu karena udah ada muat dan isinya ini lumayan teman-teman. Sampai atas ini ada satu ini aja udah kira-kira ada 80 biji ini sampai sana nih teman-teman, karena satu sub itu ada 3 baris gitu. Jadi saya bongkar tadi kok ada keris yang tumpang tindih. Lama sudah saya maher, lama sudah saya beli dan lupa tidak saya review. Nah, keris ini merupakan bagian daripada keris yang saya borong, ada kira-kira 24 biji dan kesemua warangkanya tuh dicat hitam. Kenapa dicat hitam? Ini menandakan daripada karakter daripada dukun, karena keris ini saya dapatkan dari dukun teman-teman, dari dukun yang terkenal di daerah Jawa Timur. Kesemua kerisnya, baik itu keris yang biasa-biasa aja ataupun keris yang bagus sekalipun, itu dicat hitam semua. Nah, ini menandakan sebuah karakter daripada dukun atau paranormal tersebut. Karena saya menemui beberapa paranormal teman-teman ketika saya lelakun ya. Saya perjalanan musafir, saya pernah 2008 sampai 2010 dulu di antara Bojonegoro Cepu ya, perbatasan Cepu sana, Cepu sampai ke daerah Lamongan, Bojonegoro Lamongan kota. Saya pernah berjalan kaki itu selama hampir 5 bulan. Dan saya pernah menemui dukun-dukun terkenal di daerah Lamongan maupun di daerah Bojonegoro. Pernah saya menemui salah satu dukun itu serba putih semua, rumahnya putih, bajunya putih, topinya putih, songkok putih, terus celana putih, kordennya putih, meja putih, kursi putih, dindingnya cat semua putih, kesemuanya itu putih. Nah, ini tidak saya mengerti lebih jauh karena merupakan ciri khas dan karakter daripada paranormal tersebut. Nah, kalau ini dukun yang ini dicat hitam semua, dicat hitam semua teman-teman sekalian. Nah, mana kerisnya dan seperti apa kerisnya? Langsung saja akan saya perlihatkan kepada Anda. Dan sebetulnya keris ini merupakan keris yang cukup bagus dulunya teman-teman sekalian. Ya, cukup bagus dan sangat, menurut saya kalau melihat dari karakter besi dan karakter daripada rancang bangunnya, dulunya ini merupakan keris yang garap penar teman-teman. Garap penar itu merupakan garap daripada empu. Karena ada beberapa keris yang buatan daripada empu, buatan daripada murid, buatan daripada panca itu ada. Dan ciri-cirinya nanti akan saya jelaskan untuk video episode selanjutnya teman-teman sekalian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Inilah kerisnya yang saya kira daripada warangkanya ini mau meniru gaya-gaya Cirebonan, namun garapnya kurang bagus teman-teman sekalian. Untuk warangkanya ya, jadi bukan pada isinya. Warangkanya ini niru gaya Cirebon tapi ukirannya itu kurang bagus. Nah, ini dicat hitam semua, tapi wilahnya tidak dicat teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Coba akan saya buka teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjangnya hampir 40 cm teman-teman sekalian. Nah, kalau melihat daripada ini ya, ricikannya, gandeknya lugas, panjang, dan seperti di sini seperti ada sogokan yang tunggal. Nah, kalau saya bingung untuk mengatakan daripada dapur ini, kalau ricikan seperti ini bisa disebut kebo dungkul menurut saya awalnya. Tapi kalau kebo dungkul kan pada gonjonya tidak seperti ini teman-teman sekalian. Ya.
Bisa disebut tadi saya juga menyebut dapur Mara. Namun ketika saya teliti lebih ulang, tidak ada tikel alis di sini, maka bukan Mara ini teman-teman sekalian. Jadi saya berkesimpulan sebetulnya ini merupakan sebuah korosif yang cukup signifikan, karena kalau melihat daripada wilah ya pada bagian ini itu sudah korosi yang sangat hebat sekali. Karena kalau melihat karakter besi serta pada karakter metalurginya teman-teman sekalian, maka keris ini merupakan tangguh atau era estimasi pembuatannya sekitar abad ke-14, di mana Majapahit berjaya dulunya. Oke, keris ini estimasinya buatan Majapahit. Termasuk keris corok ini kalau melihat dari silsilah ya, kalau melihat dari sejarahnya, karena panjangnya pun serta korelasi daripada korosifnya teman-teman yang secara bersamaan semua menyeluruh, saya kira ini akan lebih panjang ketika melihat daripada awal keris ini teman-teman sekalian. Bisa dikatakan ini keris corok pada era Majapahit. Oke, saya berkesimpulan bahwa keris ini termasuk pada dapur brojol teman-teman sekalian. Oke, coba Anda perhatikan karakter daripada besinya teman-teman sekalian, dan pada estimasi pamornya seperti apa, karena belum terlihat lebih jelas, namun mengira-ngira ini ya, mengira-ngira mengambil kesimpulan lebih jauh, saya kira memang termasuk pamor ngulit semongko. Nah, nanti perlu diulang kembali atau diwarang kembali teman-teman sekalian. Saya akan coba menjelaskan kepada Anda tentang filosofi daripada brojol ini teman-teman sekalian. Oke, dapur brojol dalam masyarakat ya, masyarakat dulunya, masyarakat Jawa umumnya itu memandang keris semuanya teman-teman itu kebanyakan dari sisi esoterinya ya. Jadi seringkali dapur atau rancang bangun daripada keris itu dikaitkan dengan tuahnya ya, untuk memperlancar. Kalau misal brojol ini itu untuk memperlancar kelahiran jabang bayi. Itu anggapan-anggapan orang dulu atau semasa era-era terdahulu pada zaman kerajaan dulu teman-teman sekalian. Sehingga mungkin banyak orang yang menganggap keris brojol ini hanya cocok untuk mereka yang berprofesi sebagai dukun. Kita ketahui bersama, kadangkala kalau kita pergi ke daerah-daerah pedalaman, banyak orang menganggap, apalagi orang awam yang tidak tahu berkerisan, yang hanya mungkin diwarisi keris begitu saja, banyak yang beranggapan bahwa keris brojol itu hanya diperuntukkan untuk dukun bayi. Jadi bidannya orang dulu teman-teman. Tapi memang pada kenyataannya memang yang pegang brojol itu orang-orang dukun bayi dulunya. Jadi semua sudah tahu teman-teman sekalian. Namun teman-teman sekalian, sebagaimana dapur keris lainnya ya, jadi suatu karya yang mempunyai muatan spiritual, yaitu berupa ajaran-ajaran hidup pada keris itu. Jadi secara terminologi brojol ya, yang memang identik dikaitkan dengan kelahiran, brojol merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia ini. Dapur brojol teman-teman yang sebagai simbol kelahiran bayi sebenarnya bukan pada proses kelahiran itu sendiri. Jadi kata harfiah brojol itu lahir kan ya. Jadi akan tetapi kalau kita kaitkan dengan kehidupan, maka ditujukan pada kesucian manusia ya, pada kesucian manusia dan pada kesucian bayi yang baru dilahirkan. Jadi bisa dikatakan brojol ini merupakan simbol daripada sang pemilik yang memegang keris ini supaya tetap terlahir fitrah suci dan terlahir sebagai orang yang andep asor, mempunyai perilaku yang baik dan suci. Begitulah makna sebetulnya daripada dapur brojol ini. Sangat wingit sekali teman-teman sekalian. Auranya, tuahnya, dan faktor pada tekanan dan aura-aura resonansi daripada getaran resonansi maksud saya daripada keris ini
Saya rasa cukup kuat banget teman-teman. Oke, inilah persembahan daripada keris brojol dan bagaimana aspek filosofi yang sudah saya jelaskan tadi. Mudah-mudahan dapat menambah sedikit referensi ilmu pertosan ajian di Nuswantara ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Salam budaya, salam rahayu, merdeka.